Mbak Feby tahu nggak bahwa anak-anak berkebutuhan spesial, mereka juga punya orang tua yang spesial, diberikan semangat ekstra, kekuatan ekstra. Saya bukan malu kondisi anak saya sih, cuman ya saya memang jarang dari teman sekolah. Anak-anak saya pun juga nggak bersosialisasi, lingkungan pun juga hanya lingkungan dari lingkungan gereja. Jadi saya mungkin bisa dibilang kurang wawasan kali. Ya ada sih dari kayak pihak keluarga bisa untuk diterapi segala macam, tapi nggak tahu kenapa mereka tidak mengerti keadaan keluarga saya. Orang tua dengan anak berkebutuhan khusus ini salah satu yang suka terlewat tuh menjaga kesehatan mental sendiri. Iya. Nah, mungkin Mas Mario bisa menambahkan nih gimana bisa tetap menjaga kesehatan mental ketika kayaknya semua energi dan pikiran tuh sudah habis buat si anak ini gitu. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Ibu Rina. Ya, yuk kita sapa Ibu Rina ya. Halo Bu Rina. Halo, Apa yang bisa kami bantu hari ini, Bu Rina? perkenalkan nama saya Rina. Saya ibu dari 3 anak. Kebetulan anak saya yang nomor 3 ABK, umur 9 tahun, didiagnosa saraf tuli, tapi perkembangannya anaknya sehat. Saya ngejalaninnya ya mengurus anak saya ya semampu saya juga kurang pengetahuan juga mungkin ya. Kebetulan suami saya kan merantau, jadi semuanya saya handle. Urusan anak segala macam saya handle sendiri. Saya mengajarkan rutinitas sehari-hari walaupun kurang pemahaman, anak saya pun juga kadang gagal paham, saya pun juga apalagi kan. Saya ajarkan untuk bisa makan sendiri, mandi sendiri, seperti itu sih sudah ini. Cuman kalau untuk komunikasi memang sangat sulit. Kadang, anak saya ini melakukan hal-hal yang biasa sukanya, yang semaunya dia gitu. Nanti kalau saya arahkan untuk yang baik, misalnya hal yang tidak boleh dilakukan itu, dia bisa paham, tapi nanti diulang lagi, gitu. Seperti itu sih. Nah, seperti itu terus sih. Kalau menurut dokter kan harus operasi ya. Dan kebetulan kami kan ya tentang keuangan belum sanggup untuk itu, jadi saya bingung untuk mengajarkan anak ini dan banyak dari pihak saudara juga menganjurkan tuh untuk dititipkan ke yayasan seperti itu, kebetulan ada. Cuman kan di situ harus stay di situ, tinggal di situ untuk berapa lama gitu kan. Sayanya sebagai ibu masih sangat berat gitu. Memang demi kebaikan anak saya, untuk kemandirian dia gitu kelak. Cuman dan kebetulan itu kan nggak boleh ketemu selama beberapa bulan, 3 bulanan gitu. Jadi saya itu serba salah mau bagaimana. Kalau saya handle sendiri, perkembangannya sangat lambat, banyak hal yang dia bukan belum, memang nggak tahu gitu, kurang paham gitu. Dan saya juga kurang sabar dalam hal itu mungkin. Sebelumnya terima kasih sudah berbagi ya, Bu, ya. Kami juga bisa mendengar bahwa apa yang Ibu hadapi ini kan bukan situasi yang mudah gitu kan. Apalagi tadi, dengan kondisi anak berkebutuhan khusus, otomatis kebutuhan-kebutuhannya juga jadi lebih banyak begitu ya. Dan makanya saya juga, saya selalu percaya nih Mas ada, butuh satu kampung loh untuk mengasuh satu anak, apalagi dengan kondisi seperti anak Ibu Rina ini. Mungkin yang bisa saya tanggapi adalah memang kalau kita bicara tumbuh kembang itu kan saling berkaitan semua. Jadi ketika tadi masalah pendengaran, akhirnya jadi mempengaruhi perkembangan bahasa dia, kemampuan belajar dia gitu ya. Kemampuan belajar di sini bukan hanya belajar di sekolah ya Bu, tapi belajar keterampilan sehari-hari tadi. Seperti Ibu bilang kok kayaknya, jadi susah banget ya ngajarinnya gitu kan, atau kadang, sudah bisa terus kemudian kembali lagi, lupa lagi. Nah, memang itu kan juga jadi salah satu tantangan ketika kita menghadapi anak berkebutuhan khusus. Cara mendidiknya, cara mengajarnya itu juga butuh penanganan ekstra, butuh strategi-strategi yang berbeda yang, memang tidak mudah untuk diketahui bahkan oleh orang tua. Makanya tadi, butuh bala bantuannya tuh misalnya dari terapi, atau dari sekolah gitu ya, kan ada sekolah, luar biasa yang memang tenaga-tenaga pendidiknya itu sudah dibekali dengan keterampilan dan kemampuan untuk bisa
membantu mendidik anak-anak yang spesial ini, Hmm. seperti itu. Nah, jadi, bisa dipahami yang tadi, dokter atau profesor itu sampaikan bahwa langkah-langkahnya begini loh, ditangani dulu untuk masalah pendengarannya, baru kemudian selanjutnya. Tapi tadi, kami kan juga dengar ada terkait isu, kondisi ekonomi ya, Mas Mario ya. Nah, gimana nih, Mas, kalau untuk situasi yang seperti ini, mungkin Mas Mario bisa, ada saran atau tanggapan menghadapi situasi seperti yang Ibu Rina hadapi ya, Bu, ya? Ketika kondisi ekonomi ini sedikit banyak menentukan harus ada operasi itu, barulah kemudian bisa dilanjutkan dengan terapi. Dengan keterbatasan yang kita punya, itu kan prosesnya akan sangat panjang. Sementara kan dia butuh anak butuh stimulasi yang tepat untuk mengoptimalkan perkembangannya. Betul. Plus dia spesial nih kan, Iya. gitu. Harus ada ekstra. Mungkin ya kita bisa coba dengan kita cari bahan-bahan atau referensi tambahan. Misalkan ikut terapi. Ya, contoh, mungkin ada puskesmas yang juga ada psikolog anaknya di usia segini untuk anak berkebutuhan khusus. Pasti bisa distimulasi. Kita yang kemudian sebagai orang dewasa, orang tua, memperlengkapi diri kita dengan kemampuan-kemampuan tadi nih. Perlu aktif mencari ya, Mas, cari ya? tahu. Atau misal ada lagi nih, dari dalam pengalaman saya, klien-klien saya yang punya anak berkebutuhan khusus, ikut gabung dalam komunitas di mana isinya adalah orang tua dari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dapat masukan, dapat saran, mungkin ada yang kasih saran, nggak harus operasi loh misalnya ya gitu. Ternyata kamu bisa terapi yang kayak gini, gitu. Dan lebih terjangkau misalnya. Sehingga informasi itu kita dapatkan, dan aku lihat yang paling penting sini juga ketika kita berada dalam satu komunitas yang sama ini, kita merasa kita nggak sendirian nanggung ini semua. Betul. Ada support dari orang tua yang juga anaknya berkebutuhan khusus. Yang tahu rasanya ya, Mas, Tahu rasanya. gitu. Kita kayak berbagi rasa, berbagi sepenanggungan. Oh gini toh. Dan kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mereka. Saya kan jarang bersosialisasi ya. Saya bukan malu kondisi anak saya sih, cuman ya saya memang jarang dari teman sekolah. Anak-anak saya pun juga nggak bersosialisasi, lingkungan pun juga hanya lingkungan dari lingkungan gereja. Terus jadi saya mungkin bisa dibilang kurang wawasan kali ya. Jadinya informasi gitu-gitu saya kadang ya ada sih dari kayak pihak keluarga, bisa untuk diterapi segala macam, tapi nggak tahu kenapa mereka tidak mengerti keadaan keluarga saya, keadaan di rumah saya gitu. Jadi saya juga nggak bisa untuk menjelaskan semuanya. Kenapa saya tidak berjalan ke situ, kenapa saya nggak lakuin hal itu untuk anak, karena mereka tidak perlu saya jelasin semuanya gitu. Tapi kadang-kadang saya ngerasa saya juga bingung, bagaimana Tuhan maksudnya ini arahnya gimana anak saya ini yang terbaiknya yang saya bisa handle dengan keadaan saya yang minim seperti ini gitu. Karena ya memang suami saya benar-benar merantau, fokus untuk mencari uang gitu, dan pulangnya pun juga jarang kan ya gitu. Jadi anak saya yang pertama pun juga masa-masa remaja yang cukup menguras yang menantang ya, Bu, ya, masa remaja nih. Saya bingung fokus kemana gitu. Ke anak saya yang besar, saya harus didik fokus, cuman kadang-kadang juga ada sedikit pemberontakan. Jadi kadang-kadang saya untuk bersosialisasi, saya udah lelah. Nggak ada tenaganya, betul. Saya juga butuh waktu untuk saya tenang sedikit gitu, kadang-kadang seperti itu. Iya. Nah, terima kasih juga tadi Ibu sudah mengangkat hal ini, dan memang ya, Mas, ya, orang tua dengan anak berkebutuhan khusus ini salah satu yang suka terlewat tuh menjaga kesehatan mental sendiri. Nah, mungkin Mas Mario bisa menambahkan nih, gimana bisa tetap menjaga kesehatan mental ketika kayaknya semua energi dan pikiran tuh sudah habis buat si anak ini gitu. Itu sebenarnya keterampilan yang kita juga nggak pernah diajarin sih ya. Bagaimana sih menjaga kesehatan mental, mengembangkan kesehatan mental yang optimal. Dengan kondisinya Bu Rina, anak 3 ngurus sendirian itu kan, tuh mentalnya benar-benar terkuras ya. Luar biasa. Iya, Bu. Gitu kan. Gini Bu Rina, bahwa kita mencoba untuk
keluar dari zona nyamannya kita, dengan kita mulai mencoba sedikit aja bersosialisasi. Nggak harus dengan keluarga loh, tapi tadi dengan Tetangga mungkin, tetangga atau komunitas yang dimana ada yang ngerti rasanya. Ada yang juga tadi kan ada tetangga kesamaannya. kesamaan, sehingga kita merasa bahwa aku bisa berbagi nih gitu kan. Berbagi rasa, berbagi cerita, dan berbagi pengalaman. Berbagi informasi juga tadi ya, kan jadi nambah wawasan kayak Ibu bilang kan tadi, kayaknya merasanya kurang wawasan, tenang Bu, bisa terus ditambah gitu ya, salah satunya dengan membuka diri untuk berinteraksi dengan lingkungan yang tepat gitu ya Mas ya. Kalau ketemu sama mama-mama nih, ibu-ibu yang kalau udah ketemu terus ada cerita yang sama, langsung gini, "Jeng, aku tahu loh, ada ini." Oh, udah. Satu informasi, kita dapat satu dan ternyata bisa kemana-mana nih. Ini yang kemudian membuat kita yang tadinya scope atau atensi kita tuh cuman anak diriku gitu kan. Aku cuman punya informasi segini. Tapi ketika kita dapat satu informasi aja, minimal ya Bu ya, atensi kita stretch out, diperlebar dikit aja. Jadi kita tahu, oh ada ini. Lalu kemudian kalau kita ke sana, enggak Bu, ternyata coba ke sini Bu, nggak apa-apa loh. Itu yang kemudian mungkin capek ya, tapi bahwa kita jadinya tadi atensinya ketarik sini, ketarik lagi ke sebelah sini nih. Kita lebih luas, kita menambah wawasan. Iya, jadi lebih punya arahan juga ya Mas ya gitu. Ini sebenarnya juga yang sering jadi harapan para orang tua lain, khususnya juga anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, bahwa orang tuanya tuh pengennya anak mandiri gitu. Kenapa? Karena kan nggak ingin anak ini seterusnya bergantung sama kita juga ya Bu ya. Kita kan tadi dia bertambah besar, kita juga mungkin nggak bisa selalu mendampingi. Nah, ini yang biasanya saya sampaikan, harapannya kan mandiri. Nah, mandiri ini kan juga ada tahapannya sesuai umurnya. Nah, gitu. Jadi kita bisa lebih fokus nih Bu, hal-hal apa ya yang bisa kita lakukan untuk mendukung kemandirian dia gitu. Misalnya, oh ya harus diajarin. Nah, terus cara ngajarinnya gimana ya gitu. Kok saya udah coba tapi saya nggak berhasil. Oke, berarti saya harus cari informasi lain lagi. Saya harus cari cara lain lagi gitu. Atau ada nggak ya orang lain yang lebih kompeten, lebih mampu untuk mengajarkan anak saya mencapai kemandirian ini, gitu. Salah satunya tadi mungkin dari jalur, pendidikan atau dari jalur yayasan seperti yang Ibu sampaikan. Nah, itu salah satu yang Ibu bisa, obrolin nih sama yayasannya gitu ya. Kemandirian apa ya yang diajarkan di tempat ini, anak saya kira-kira nanti bisa mencapai ini nggak ya, yang sesuai yang Ibu harapkan. Nah, itu diobrolin tuh Bu, harapannya Ibu juga jadi lebih tenang karena informasinya lebih lengkap, supaya Ibu bisa tahu apakah, satu tempat ini gitu ya, satu yayasan ini atau terapi ini adalah, pihak yang tepat yang bisa saya percaya untuk membantu saya membesarkan anak ini menuju harapan tadi, menjadi anak yang mandiri. Nah, kembali lagi tadi ya, butuh satu kampung kan Bu untuk, membesarkan seorang anak. Nah, jadi mudah-mudahan dengan obrolan ini Ibu juga jadi lebih tahu nih yang mana-mana aja ya yang bisa saya lirik gitu ya, yang kira-kira bisa membantu saya dan benar kayak tadi Ibu bilang misalnya nggak harus semua kok kita ceritakan, nggak harus semua, kita dengarkan misalnya, tapi bisa dipilih, orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang memang punya tujuan sama. Nah gitu Bu. Mbak Feby tahu nggak bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini, mereka punya berkebutuhan spesial, mereka juga punya orang tua yang spesial, diberikan semangat ekstra, diberikan kekuatan ekstra. Gitu. Betul. Salah satunya Bu Rina. Iya, sama Bu Rina tadi ya. Orang spesial. Ya, kita kirimkan doa untuk Ibu Rina dan para orang tua dengan anak spesial-spesial yang lainnya gitu ya. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa membantu, memberikan pencerahan, bisa memberikan manfaat dan bisa saling menguatkan. Begitu ya. Baik teman-teman Wellspring, sampai jumpa di acara Wellspring Conversation yang berikutnya. Semoga kita ketemu lagi dalam kondisi yang lebih baik lagi. Bye-bye. Bye.